Selamat sore semuanya, balik lagi bersama gua Muhammad Fatoni di sini. Eh, uh, Kali ini gua pengen nganterin barang ke kantor bokap gue yang di Cikarang. Sambil gua pengen ngomongin sedikit soal etika menggunakan lampu sorot. Yoi. Ini versi gua ya. Jadi kalau misalnya kalian berbeda pendapat bisa di komen di bawah. Tapi ini menurut versi gua aja sih. Jadi begindang, wis. Jadi begini. Jadi kenapa gua bilang etika dalam menggunakan lampu sorot? Jadi gini nih. Jadi sekarang kebanyakan pabrikan motor itu mengeluarkan lampu dengan LED, lampu LED yang ya udah sebagian besar sih sekarang kalau misalnya gue bilang ya, pabrikan-pabrikan motor cenderung menggunakan lampu LED depannya. Jadi gini nih, banyak diantara kalian yang pakai lampu LED itu tuh masih banyak banget yang gue perhatiin ya, bukan kalian yang nonton sih, tapi yang di jalanan yang sering gue temuin itu pakai lampunya lampu dim nih lampu dim ini ini digeser, lampu dim, lampu passing lamp itu. Gue nggak tahu ya alasan mereka apa mungkin mereka lebih confidence aja gitu apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tuh salah, karena itu tuh fungsinya bukan buat, lampunya itu bukan buat harian biasa gitu loh. Maksudnya lampu itu tuh digunakan kalau misalnya lu pengen kayak gini nih, ada mobil belok pindah jalur, lu kasih tanda dengan passing lamp. Nah, atau kalau misalnya lu di jalan yang gelap banget nih ya, yang nggak ada motor sama sekali atau nggak ada kendaraan sama sekali, terus visibilitas ke depannya kurang, nah lu bisa tuh pakai lampu sorot atau lampu dim atau lampu passing lamp, apalah itu pokoknya. Jadi bukan dipakai setiap jalan kayak gini lagi nyantai terus lu pakai passing lamp. Nah, itu yang salah. Itu sebenarnya udah pernah gue omongin di video gua yang judulnya Night Ride Problem itu. Nah, itu gue ngomongin di situ sedikit soal lampu, tapi di sini gue pengen curhat aja sih. Soalnya kemarin itu gue totally blind, nggak tahu kenapa itu dari arah berlawanan itu ada sorry ya, ini gue nyebut motor Vario 150. Itu dia pakai lampu sorot kan. Nah, itu posisinya agak jauh dan itu tiba-tiba tuh di helm gue tuh blind gitu loh. Jadi wah, gue ngerasa selo banget, dan gue tuh nggak kelihatan kalau di sebelah kiri gue itu ada motor. Jadi hampir nyenggol kalau nggak salah. Tapi itu jadi kesel banget, makanya gue bawa topik ini hari ini. Jadi gitu, sebenarnya itu fungsinya tuh bukan buat ini, bukan buat harian. Maksudnya mungkin dilihatnya kalau di Vario 150 itu kan ada dua kotak ya lampunya depan tuh ya, dua kiri dua kanan. Nah, kalau nyala biasa dia cuma satu doang yang nyala. Tapi kalau misalnya sama passing lamp jadi dua-duanya yang nyala. Nah, itu sebenarnya yang satunya tuh nggak usah dipakai. Nah, semoga yang buat kalian yang nonton di video kali ini itu tuh bisa inilah, maksudnya sadar lah. Soalnya itu tuh ngebahayain nyawa orang yang ada di ini arah berlawanan gini nih. Kalau misalnya lu kayak gini terus tiba-tiba lu pakai passing lamp, tak, nah semua orang itu di depan tuh silau gitu loh, karena lampu lu tuh tinggi. Basically lampu lu tuh lurus gitu loh, lurus dan gak nyorot ke jalan, tapi nyorotnya itu ke depan, lebih ke atas sih kalau gue bilang. Jadi visibilitas si pengendara dari arah berlawanannya itu malah jadi terganggu, bahkan bisa blind kayak gue kemarin. Karena yang lu tahu sendiri lampu LED-nya itu terang banget kan, putih gitu ya. Jadi kayak gitu aja sih ya. Gue pengen menghimbau aja kalau buat kalian yang nonton ini dan kalian menggunakan lampu passing lamp untuk penggunaan hariannya, meskipun siang ya, siang pun bisa terganggu gitu loh. Maksudnya lampunya, karena lampunya tinggi dan lampunya terang itu, jadi bisa nyorot pengendara dari arah berlawanan tuh dengan mudahnya gitu loh. Dengan terangnya ngelihat langsung kena ke kaca helm tuh langsung terganggu. Nah, kalau ini nih ada Vario, nah dia pakai lampu yang bukan passing lamp, jadi nggak silau karena dia nyorotnya ke jalan. Ya seperti itu aja sih. Gue cuman pengen menghimbau aja, karena ini demi keselamatan juga kan.
Dan semoga yang nonton ini tuh jadi tahu gitu loh fungsinya itu high beam ini atau yang disebut dengan passing lamp atau lampu dim itu tuh untuk sebenarnya untuk kalau di jalan kayak gini tuh untuk tanda nih kayak mobil kayak gini gue pakai sat. Nah itu tuh nandain maksudnya ada motor gitu loh. Waktu itu gue juga pernah komen di YouTube orang luar, orang Thailand apa yang pakai Honda PCX. Gue komen di situ kalau misalnya bro jangan pakai lampu passing lamp karena itu bisa membahayakan pengendara dari arah berlawanan lo. Terus ya dia malah komen kayak gini, sebenarnya ini lampunya LED jadi aman-aman aja untuk pengendara dari arah berlawanan karena nggak tinggi, kata dia gitu. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya jarak kira-kira 150 meter saling face to face gitu, wah itu silau setengah mampus. Emang kalau misalnya deket ya, misalnya jarak 10 meter gini pas-pasan gitu nggak bakalan kerasa. Kalau tinggi paling ya elah lampunya cuman segini lah gitu, maksudnya nggak bakalan nyorot. Tapi kan pembiasan lampunya itu udah kalau misalnya di tembok itu misalnya 1 senti, itu kalau misalnya jarak 150 meter tuh bisa sampai 5 meter gitu loh, 5 mungkin 4-5 meter lah pokoknya. Jadi cahayanya itu dia terus naik sampai ke atas. Nah sebenarnya itu yang jadi masalah. Ya semoga video kali ini ya video singkat sih, cuman gue cuman pengen ini doang ngasih tahu karena tadi malam itu gue totally blind, bener-bener blind banget, dan gue ngerasa kayak dirugikan gitu karena kalau misalnya gue nggak sigap secara langsung itu gue bakalan nyenggol motor dan mungkin gue bisa jatuh karena kecepatan gue itu lagi jalan 40 sampai 50. Dan ya lu bisa bayangin lah maksudnya kalau ngeblend itu gimana. Mungkin lu pernah ngalamin blend atau ya cuman sekedar silau, atau yang belum pernah ngalamin ya jangan sampai lah, soalnya itu bener-bener ngeri loh. Nah itu sih pendapat gua. Menurut kalian tuh gimana? Silakan komen di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran yang membangun pokoknya tulisin aja. Atau mungkin gua salah. Misalnya gini nih, ada yang memikir kayak gini, misalnya kalian tuh LED user gitu, dan kalian sering pakai passing lamp sebagai alasan gini, bang sebenarnya tujuan lampu dinyalain di siang hari itu apa sih? Tujuan lampu motor dinyalain terus itu apa sih? Kan supaya mobil kelihatan sama kita. Oke, itu benar. Terus yang kedua, bang, kalau buat malam-malam kan lampu kalau cuma di jalan gitu kan kurang nih. Kita butuh visibilitas sampai jauh. Soalnya takutnya ada mobil atau motor nggak kelihatan. Oke, itu juga benar. Tapi gini, jadi sebenarnya yang pertama yang tadi gue pengen bahas itu yang kalian bilang mobil supaya kelihatan ya. Jadi nyalain lampu motornya itu di siang hari kayak gini, di tengah hari, pokoknya dimanapun dan kapanpun nyalain lampu. Dan tujuannya untuk supaya si mobil itu ngelihat kalau ada lu gitu kan, ada kehadiran lu. Oke, fix bener. Dan sebenarnya gini nih, mobil itu dengan lampu biasa aja, dengan lampu yang nyorot ke bawah itu sebenarnya udah kelihatan loh. Karena yang lu tahu lampu LED lu itu nyala bukan karena bohlam. Jadi LED itu kenapa bisa fokus, LED-nya yang motor-motor zaman sekarang ya, yang udah bawaan pabrik, itu fokus karena apa coba? Yang pertama dia karena LED-nya itu dia memantulkan ke reflektor. Jadi bukan totally dari LED-nya nyala terus langsung nyorot ke jalan tuh bukan. Jadi LED-nya itu memancarkan cahaya ke reflektor dan reflektornya itu meneruskan ke jalanan. Nah, itu makanya bisa jadi fokus dan terang. Nah, itulah penyebabnya. Dan sebenarnya reflektornya itu juga udah kelihatan gitu loh. Walaupun memang kelihatannya di jalan itu nggak ada sinar sama sekali yang melebihi area fokusnya itu, tapi tetap kelihatan kok di mobil. Karena gue pernah, ya kan gue bawa mobil juga ngelihat gitu, maksudnya oh ada motor di belakang, itu kelihatan loh, beneran kelihatan. Jadi lu nggak usah sampai pakai high beam supaya mobil itu ngelihat, itu bukan malah ngelihat tapi malah kayak bikin risih gitu loh. Jadinya kayak ini motor apa sih maunya, kok passing lampnya nyala terus gitu loh. Karena basically nyorotnya langsung ke ini spion tengah, spion kanan kiri gitu loh. Jadi karena tinggi, kalau jaraknya agak jauh ya. Jadi kalau jaraknya deket ya nempel cuma 2 meter ya nggak bakal kerasa. Emang itu yang jadi masalah. Mungkin pendapat orang dari pengguna lampu LED itu kayak gitu. Jadi saat dia deket sama mobil atau dia lihat di tembok itu
ya lampu gua nggak silau kok, slow aja gitu. Nah padahal kalau misalnya dibiaskan sampai jarak 150 meter ke depan, itu tuh lampunya tuh bener-bener nyorotnya ke atas loh bray, serius deh gua. Dan itu bener-bener bikin lu blind, totally blind, blind. Nah, itu aja. Terus yang kedua, tadi yang mungkin ada yang bilang kalau misalnya di jalanan ini di jalan raya gini, dia kayak gimana ya? Jadi ada motor mau nyebrang itu nggak kelihatan. Nah, gini. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh lu pakai passing lane boleh. Kalau misalnya kayak gitu tuh apa sih kondisinya? Kondisinya kan sepi ya. Basically itu kondisinya sepi dan nggak ada kendaraan di depan lu gitu loh. Kalaupun ada kendaraan di depan lu itu pasti kendaraan di depan lu tuh bakalan ngerem duluan. Pasti itu otomatis dan lu otomatis ngerem juga. Jadi tanpa lu harus melihat si objeknya nyebrang langsung atau tidak, lu pasti ngerem. Kalau misalnya di jalan sepi yang tadi kayak gue bilang, itu fine-fine aja, lu pakai aja nggak apa-apa, passing lane. Tapi ya jangan terus-terusan juga. Kalau misalnya ada motor dari arah berlawanan yang lewat, terus tahu-tahu ngeliat lampu lu passing lane gitu kan. Apalagi kalau di tempatnya emang katanya gelap banget nih misalnya. Terus pinggirannya sawah gitu ya. Ya kalau misalnya dia blind, misalnya ada belokan ke kanan dia nggak belok. Nah, ntar dia malah lurus nyebur sawah. Ntar alasannya lampunya silau tuh tadi ada motor, jadi gua nggak kelihatan. Siapa yang mau dirugikan kan? Nggak mau juga. Nah mungkin seperti itu aja vlog singkat kali ini. Ya gue cuman pengen ngomong gitu karena gue tadi malam ngalamin. Gue mau minta maaf banget kalau misalnya omongan gue di hari ini, di vlog kali ini tuh gue agak-agak sedikit ya terbawa emosi lah sedikit, tapi ya tetap under control kok. Iya. Nah ini by the way gue pengen nunjukin ini adalah daerah kawasan industri di Delta Mas Cikarang. Ya, jadi masih banyak tempat kosong, masih banyak pembangunan pabrik. Nah ya seperti itu aja lah pokoknya. Gue pengen ini sharing-sharing seperti ini, semoga ngebantu kalian buat yang menggunakan lampu LED, terutama yang bawaan pabrik ya. Karena yang LED yang aftermarket setahu gua kebanyakan itu malah nyorotnya tuh nggak karuan gitu loh. Maksudnya nyorotnya tuh ke atas, nggak karuan. Jadi ya lebih baik sih kalau misalnya kalian modifikasi lampu atau misalnya ya modifikasinya dilihat-lihat lah. Maksudnya jangan sampai membahayakan orang juga. Ya seperti itu aja lah pokoknya. Jadi ya semoga vlog kali ini bisa membantu kalian. Maaf banget kalau misalnya gue ada salah-salah kata atau salah-salah persepsi, harap di komen. Karena kita itu harus saling kayak membangun satu sama lain gitu loh. Kayak misalnya, woi Ton, salah, harusnya nggak kayak gitu. Lampu itu harusnya kayak gini. Nah, gue setuju banget tuh. Gue paling seneng nih kalau dikritik. Apalagi kalau kita bisa debat tapi secara gimana ya, debatnya saling membangun gitu loh. Jadi malah bikin kita jadi akrab, bukan bikin gua dengan para komentar itu jadi tegang, tapi bikin kita tuh jadi akrab dan saling, oh iya ternyata kayak gitu, oh iya gua salah. Nah jadi saling apa ya, kalau menurut gua tuh saling mengalah, bukan mengalah juga sih, saling menerima pendapat orang, tapi kita juga harus tetap gimana ya, harus tetap megang pendapat kita itu sampai kita tuh benar-benar nemuin cara buat ini mengungkapkan ya, jadi membenarkan gitulah pokoknya. Jadi oh iya ternyata gue salah, jadi harusnya kayak gini. Nah seperti itu. Oke ini by the way gue udah mau sampai di kantor bokap gue, Selam Bersih, perusahaan service oil company di perusahaan Perancis ya. Ya itu aja sih. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa di like, terus di komen yang kayak tadi gue bilang. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Muhammad Fatoni. Karena gue bakalan melakukan vlog-vlog menarik lainnya. Menurut gue menarik. Semoga bagi kalian juga menarik. Amin. Oke, and see you in the next videos. And here's Muhammad Fatoni out. Oke, semuanya. Sebelum video ini selesai, gue mau ngasih sebuah gambaran
dari percakapan gua tadi di motor, ya gimana ya? Menurut gua ini lumayan jelas sih, tapi ya anggap aja ini jelas ya. Karena gua nggak bisa gambar, semoga penjelasan gue ini bisa ngejelasin deh. Oke, ini gambarnya bisa kalian lihat kan? Jadi gini, pertama yang ada ini si ini, ya ini gambar ini tuh gua anggap lampu motor kalian. Terus yang bisa kalian lihat ada dua garis dan panahnya masing-masing beda arah. Yang ke bawah itu adalah lampu biasa, lampu headlamp biasa tanpa high beam. Jadi lampu itu nyorotnya ke jalan ke bawah dan nggak ya gitu, jadi nggak ke atas dia, sehingga motor-motor di arah berlawanan itu nggak silau. Sedangkan ini adalah lampu high beam. Bisa kalian lihat high beam tuh pertamanya itu memang kelihatannya nggak naik, tapi lama-lama dia semakin naik dan jika jaraknya semakin jauh, bisa kalian lihat di sini ada pengendara motor, otomatis dia tuh pasti kesorot gitu loh. Jadi area lingkupan sorotannya tuh di sini, di bawah garis ini. Dan ini motor ini otomatis pasti bakalan silau banget dan bakalan totally blind. Percaya sama gua karena gua ngalamin itu. Jadi kalau misalnya dites cuman jarak 2 meter, anggaplah 2 meter tuh di sini. Nih, di sini nih, 2 meter. Dan di sini lu kasih gini ya, misalnya tembok gitu ya. Ya paling cuman bedanya berapa? Beda, aduh nggak kelihatan lagi. Nah, di sini. Nah, itu paling beda cuman sejengkal lah. Dan itu nggak bakalan kerasa lebih tinggi daripada lampu biasa bukan high beam, karena dia juga membiaskan. Jadi jaraknya paling ya cuman sedikit lah. Nah, tapi kalau lu lihat tuh semakin jauh bakalan lampunya bakalan semakin tinggi. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Semoga gua nggak bakalan ngalamin kayak gini lagi deh. Karena itu bahaya banget. Dan gua itu bener-bener nyaris nabrak orang cuman gara-gara kayak gini doang. Semoga kalian yang nonton video ini bisa tahu gitu apa fungsi dari lampu high beam dan apa bahayanya dan apa resikonya buat orang lain. Oke, stay safe di jalan, jangan sampai kita membahayakan orang-orang karena semua itu balik lagi ke kita lah pokoknya. Kepedulian kita sama orang, pasti orang juga bakalan peduli sama kita. Ya mungkin segitu aja sih menurut gua penjelasan singkat. Ya semoga dari gambar tadi bisa jelas dikit lah pokoknya. Bisa memperjelas omongan gua tadi. Oke, and see you in the next videos. Dadah.